Di tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu, Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku, engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Ya, seperti pujian ini yang kami naikkan padamu Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami di tiap musim hidupku. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau selalu bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebersamaan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan sampai sore hari ini kami boleh kuat, boleh sehat, dapat mengikuti ibadah kami semua oleh karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan naikkan sebuah pujian yang tentunya pujian yang sukacita. Ada satu sobatku yang setia. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita tepuk tangan tapi tetap di mute ya. Ada satu sobatku
yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku dan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, sobat yang setia itu adalah Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita di waktu susah maupun waktu sendirian. Dia selalu menemani kita. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Firman-Mu berkata besertaku. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, selanjutnya saya serahkan hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak Yunus. Oke, saya coba menyanyikan satu lagu. Semua demi kemuliaan Tuhan. Ku kagumi
Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Haleluya. Bukan aku bisa. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Haleluya. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidup. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita tahu pada saat ini, tanpa terasa hidup berjalan begitu cepat. Hidup ini layak kita kagumi siapa Allah kita. Karena dia Allah yang sangat mencintai kita. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Haleluya. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Di segala musim hidupku. Di segala musim hidupku. Baik, kita bersama berdoa. Bapa, di dalam segala kemuliaan-Mu, pada sore hari ini, terima kasih atas undang-Mu, di mana hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Berkati FM, dari mulai siapa pemimpin dan wakil Tuhan, dan seluruh jemaat yang hadir, kiranya Tuhan sampai hari ini FM bertahan itu karena kemurahan dan kasih-Mu. Terima kasih, biarlah awal pertengahan sampai selesai, hamba menyampaikan kebenaran firman ini, buka telinga hati kami, supaya kuasa roh jahat kami usir di dalam nama Yesus. Sinyal-sinyal yang hadir pada saat ini melingkupi kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kuasa apapun tidak akan pernah menghalangi kami. Terima kasih Tuhan, Bapa, di dalam segala kemuliaan-Mu, kami percaya bahwa hari ini kami telah menyiapkan hati untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu dipakai dari hati, jiwa, dan pikiran hamba.
untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya kami belajar, kami mendengar, kami ditegur, sehingga hidup kami semakin hari, semakin Tuhan banyak memberikan arti kehidupan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya minta maaf kepada Pak Gembala ya, Komingguan berapa kali mengundang saya. Memang tidak bisa hadir, dan memang saya percaya di dalam setiap pekerjaan juga sama juga melayani, karena kita harus bertanggung jawab dengan segala apa yang harus kita kerjakan sekarang ini. Dan hari ini sudah waktunya Tuhan juga supaya saya ikut ambil bagian di dalam sharing firman ini. Tentu sebelum saya masuk ke dalam firman, banyak hal di dalam kehidupan ini yang tidak terduga. Kita merasakan hari demi hari ini fine-fine aja, baik-baik saja. Tetapi di luar sana, kita nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan banyak juga kita melihat kalau kita berpikir bagaimana Tuhan membidik kita menjadi orang-orang pilihan. Coba bayangkan kalau seorang Johannes Soekarno, andai kata sekarang ini dia menjadi seorang yang daya. Apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah bertemu kita. Pakaian juga pakaian cangcut. Iya kan? Dan mungkin Facebookannya nggak seperti itu, ganteng seperti sekarang ini. Luar biasa. Kalau nggak ganteng, nggak mungkin Nyonya mendapatkan seorang Pak Johannes Sumarmo. Haleluya. Tuhan memberkati itu. Iya kan? Tetapi coba kita lihat saudara-saudara kita sekarang ini. Saya membaca dan melihat dari surat kabar dan juga televisi, 12.000 orang sekarang ini ada di pengungsian. Di Indonesia secara khusus. Bagaimana mereka menderita. Bagaimana mereka melakukan sesuatu. Mereka tidak bisa bekerja. Tapi mereka banyak sekali yang diperkosa. Di dalam camp-camp mereka. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah? No. Maka ini satu hal yang saya bacakan dalam kehidupan ini. Maka saya ingat juga pada waktu beberapa dekade kemarin, tahun kemarin mungkin ya, hal-hal yang menggoda dan tergoda ini ada kaitannya dengan hidup menurut daging dan atau roh, ya kan? Karena apa? Semakin hari iblis berjuang untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, bukan lagi 24 jam, 34 jam atau mungkin lebih. Kalau dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah tidur, dia pun tidak pernah tidur untuk menjatuhkan kita. Maka saya katakan di dalam kehidupan fenomena sekarang ini, apalagi di zaman milenial, ada informasi yang terbaru di dalam TikTok, anak yang baru lahir di sebuah negara Afrika, mereka sudah dipasang boleh dibilang, saya nggak sebutkan ya kan, tetapi alat perekam itu adalah akan digunakan oleh kuasa kegelapan di seluruh dunia nantinya. Nah ini juga menjadi satu fenomena yang dalam kehidupan kita ya. Sekarang ini coba kita renungkan, ya kan, bahwa saya sekarang melihat begitu banyak orang-orang di luar sana, terutama di negara-negara yang memang Eropa sana, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka beralih kepada agama yang memang mereka tidak kenal. Mereka mau menghidupi dirinya dengan kedagingan mereka. Tentu hal-hal yang seperti ini akan terjadi dalam kehidupan kita melalui WhatsApp, melalui fenomena kehidupan kita, melalui milenial, melalui apa saja sekarang di Facebook itu terbuka lebar. Maka kita hati-hati sekali. Sekarang ini, bagaimana Tuhan melihat hati kita. Kita selalu melihat setiap hari kita beribadah, tapi hati-hati, iblis melihat kita setiap hari juga. Dan orang-orang yang dekat kepada Tuhan itu yang diserang sama dia. Kalau orang yang jauh dari Tuhan nggak bakalan diserang. Maka oke, kita kembali kepada firman Tuhan pada saat ini. Kita baca di Galatia 5 mulai ayat 16 ya. Ayat 16 saya akan baca sampai ke 21. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti
keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Wow, luar biasa ini. Ini firman ini tentu untuk kita semua ya. Saya lihat di sini adalah hamba Tuhan yang hebat semua. Sudah dipilih oleh Tuhan, yang punya otoritas, yang punya pengalaman. Bahkan saya lihat ada beberapa juga yang senior di sini ya kan. Kalau dikatakan di sini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Roh itu sangat lemah lembut, roh penurun. Tapi andai kata Tuhan membuat kita sama seperti seekor lebah. Lebah itu ketika dia menyengat atau menyakiti orang lain, maka tangan dan kakinya putus secara otomatis. Dan dia mati. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Ketika kita melakukan dosa, dia mempersiapkan ribuan kata maaf. Dan selalu Tuhan katakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka ini kesempatan sebetulnya di dalam kehidupan ini. Kalau saya boleh katakan pada hari ini, kalau saya boleh lahir baru, ya kan, untuk melakukan sesuatu, maka saya akan lebih baik lahir baru. Apakah menyesal dengan perbuatan dosa? Tentu kita menyesal. Karena apa yang kita lakukan kemarin-kemarin awal mulai akil baik, banyak hal-hal yang memang di luar nalar kita selalu mengikuti kedagingan kita. Kita lemah, bahkan kita ingin supaya diri kita ini menikmati apa yang harus kita nikmati. Dan itu kuasa kegelapan. Maka saya bilang, ada 5 poin yang kita akan, yang saya berikan di dalam perkataan ini, bahwa satu hal, di ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Daging, minyak, dan air selamanya tidak akan pernah bersatu. Roh dan daging tidak akan pernah bersatu. Maka terkadang kita lihat berapa banyak kelemahan-kelemahan kita untuk menjatuhkan Roh Kudus. Bahkan baru-baru ini di TikTok, ia sangat mendukakan Roh Kudus. Dia mencemari, dia menghina, dan itulah yang terjadi. Terkadang kita lupa, ada hamba Tuhan yang tahu firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, tetapi justru ia lakukan dengan semena-mena. Dan ini adalah kehidupan yang katanya kononnya hidup hamba Tuhan yang bermoral. Tetapi di balik itu, ketika ia turun dari mimbar, dia melakukan banyak hal perlawanan. Dia melakukan banyak hal dosa. Ia melakukan melawan perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Maka itu menjadi viral di mana-mana. Bahwa seorang hamba Tuhan menyiksa istrinya, bahkan menyiksa tanpa ampun. Dan ini adalah kuasa kegelapan yang dirasuki. Maka terkadang kita juga sering kerasukan. Kerasukan apa? Kalau seperti misalnya, saya hari ini pengen makan soto. Kalau saya nggak makan soto, itu rasanya nggak enak hari ini.
itu kita sudah kedagingan. Kalau saya tidak makan babi kecap hari ini, waduh rasanya nggak enak banget ya kan. Kalau saya di Kalimantan, saya harus cari babi panggang, kalau nggak bisa. Seperti itu ya. Itu juga sudah kedagingan. Maka saya sudah mencoba membuang itu. Karena di samping badan saya juga gemuk, saya harus puasa. Juga saya mencoba menghalau. Kalau bisa kita makan yang sederhana saja. Misalnya gado-gado dan sebagainya. Mungkin dengan bumbu yang sedikit ya. Bumbu. Sehingga apa kita merasakan tetap nikmat dan buat kesehatan juga ada. Terus kedua, kita tidak merasa ada semacam sekarang ini namanya bubur emas. Bubur emas itu bisa membuat kita awet muda. Katanya luar biasa. Bubur emas itu bisa membuat kita sehat. Bubur emas itu bisa membuat kita apa ya? Kita glowing. Katanya seperti itu, tapi saya nggak tahu. Itu ada di Pluit, satu mangkok itu harganya 400.000. Yang saya rasakan, kok bisa ya mereka menikmati hal yang mahal, sementara banyak di keluarga kita yang menderita gitu loh. Kok bisa mereka mencoba hal-hal yang sedemikian rupa, tapi mereka lupa akan kebaikan kebajikan yang dilakukan banyak orang sekarang ini. Maka saya bilang, kenikmatan kedagingan itu akan menjatuhkan kita. Kenikmatan kedagingan itu akan menghancurkan kita. Dan kenikmatan kedagingan itu akan membuat diri kita terpuruk. Di mata siapa? Tentunya di mata Tuhan. Seseorang adalah pelaku daripada firman. Dia memberikan kontribusi firman kepada jemaat. Dia menjadi contoh yang baik bagi imam. Dia sebagai imam bagi keluarga. Dia memberikan sesuatu yang bertanggung jawab kepada setiap keluarga. Dan inilah yang namanya hidup menurut roh. Dia menghilangkan kedagingannya. Dia membuat dirinya betul-betul hidup kudus di mata Tuhan. Ia menjadi seorang seperti Yusuf. Yusuf kalau kita lihat adalah ketika dia menjadi dirinya sebagai seorang wakil Firaun, dan dia punya kemegahan dengan baju kemegahan dan dengan segala tanggung jawab diberikan oleh seorang raja, tetapi dia tidak gunakan itu untuk kekuasaannya. Justru dia menggunakan itu untuk menolong, melindungi, bahkan memberkati terutama bangsa Israel sendiri dari kelaparan. Hal yang seperti ini coba kita lakukan. Kita berikan yang terbaik dalam hidup ini. Buat semua itu menjadi hal yang indah di mata Tuhan. Kalau saya bernyanyi ku kagumi tadi, ya kan? Saya betul mengagumi dan mencintai Tuhan. Karena apa? Tuhan terlebih dahulu. Sebetulnya Tuhan itu mengagumi kita satu persatu. Coba lihat, saya ulangin kembali. Wajah kita, satu dengan yang lain, kita nggak sama. Kita ini unlimited. Beda dengan yang lain. Biasanya kalau barang unlimited itu adalah barang yang termahal. Kalau mobil itu satu-satunya ada di dunia ini sangat mahal harganya. Demikian Tuhan menciptakan kita. Dia memberikan dan dia memelihara kita semua yang terbaik. Dia tidak pernah membatasi kita dengan segala sesuatu yang terbatas. Dia memberikan kebebasan. Bahkan sekalipun kita berdosa, dia tetap memaafkan kita. Inilah Tuhan kita yang hebat. Tuhan kita yang sungguh memberikan satu dorongan kehidupan. Maka saya bersyukur sampai hari ini saya dari sejak kecil sudah percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Saya bersyukur mempunyai orang tua almarhum yang sudah dari kecil saya sudah dibaptis. Dan saya bersyukur pada saat itu hingga saat ini bahwa Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Maka di dalam ayat ke-18 kita baca kembali, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Perbuatan daging telah nyata, percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan sihir. Dan hal beberapa banyak di sini adalah
Terkadang kita sadar dan tidak sadar, kita terkadang kerasukan dengan emosional kita, baik di jalan, dalam pekerjaan, merasa diri kita lebih hebat. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita bisa merintah anak buah kita seenaknya. Kalau kita seorang di atas kendaraan mobil yang sedang bawa mobil, kita menegur mungkin yang naik motor atau yang naik bajai semena-mena. Bahkan saya pernah juga mendengar orang begitu buka pintu dia katakan monyet. Nah, seperti itu ya. Tapi sekarang ini mungkin saya melihat orang-orang seperti itu, saya kasihan. Karena apa? Karena dia nggak tahu apa yang dilakukan, apa yang membuat orang lain sakit, maka ia sudah menyakiti dirinya sendiri. Maka saya katakan kebenaran tidak akan pernah berkhianat dengan hasil. Kebenaran akan membuat diri kita benar selama-lamanya. Kebenaran itu di mata Tuhan akan selalu mendapatkan kedudukan yang tertinggi, yaitu kejujuran. Kenapa? Dengan kebenaran kita sama dengan membela Tuhan. Dengan kebenaran maka wajah Kristus ada di hati kita. Dengan kebenaran itulah maka kita adalah orang-orang yang sudah dipilih dan terpilih oleh Tuhan. Ada 5 yang membuat orang jatuh ke dalam penderitaan dan dosa. Yaitu 1, perkataan dusta. Kita baca dari Efesus 4 ayat 25. Dikatakan di sini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Hal ini tentu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang hidup benar di mata Tuhan. Kita bekerja, bukan hanya korupsi. Tidak korupsi uang, korupsi waktu. Tidak korupsi waktu, kita berbohong. Kita berdusta. Kita membuat orang tersakiti. Apalagi sekarang zamannya, ya kan, pelakor ada di mana-mana. Kalau seorang laki-laki dan wanita, kebanyakan juga ada juga berselingkuh, tapi nggak ada di sini, di luar ya. Dan ini menjadi fenomena yang baru di alam zaman milenial ini. Begitu gampang orang terjatuh ke dalam dosa. Bahkan dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh melalui adalah live streaming. Dia melakukan tidak senonoh melalui apa? Teleconference. Ya kan, video call. Bahkan itu dijadikan budaknya iblis untuk melakukan hal itu. Maka hati-hati sekali. Maka yang pertama adalah perkataan dusta, berbohong. Orang jatuh ke dalam penderitaan dan dosa ada 5 poin. Yang pertama itu adalah perkataan dusta. Yang kedua, perkataan kotor. Kita baca di Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Ucapan adalah doa. Hati-hati sekali. Ketika kita mengatakan bahwa orang lain itu dengan kata-kata kotor, sama kita mengotori diri kita sendiri. Ketika kita membuat orang lain sakit hati, kita menyakiti diri kita sendiri. Dan hal ini sadar tidak sadar, kita sudah jatuh ke dalam kedagingan, emosional kita. Tapi kalau kita sadar bahwa apa yang kita lakukan salah, itu adalah roh Tuhan, roh kudus yang bekerja. Kalau saya berbuat baik kepada siapapun, roh Allah yang bekerja. Ketika saya melakukan hal baik satu dengan yang lain, adalah Tuhan yang bekerja. Tuhan itu hebat. Ia selalu dan selalu ingin kita ini semua mudah. Coba bayangkan, sekarang ini, kalau saya mengendarai mobil itu sebetulnya yang saya lihat adalah memang ciptaan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi. Kita mundur, dia mundur. Kita ke kiri, dia ke kiri. Kita ke kanan, kita ke kanan. Maka kemudi kita adalah kemudinya Tuhan. Kita lihat juga rel kereta api. Rel kereta api itu adalah dia berjalan di atas rel. Ketika dia melanggar dan belok, melompat di rel itu, maka di belakang semua itu akan hancur. Maka hati-hati dengan seorang imam.
seorang pemimpin ketika dia melakukan kesalahan, maka di belakang kita, kalau di perusahaan ada karyawan, ada usaha, ada sebagainya, dan itu lama-kelamaan itu akan menjadi hancur. Kalau di rumah tangga, ketika kita melewati rel itu kiri dan kanan, dan kita tidak berjalan sesuai rel, maka juga keluarga itu akan hancur. Maka yang hari ini saya katakan adalah kita harus hidup benar di mata Tuhan. Yang ketiga adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah suka mengeluh. Di sini di 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka tidak dibinasakan oleh malaikat maut. Orang bersungut-sungut ini sama dengan bangsa Israel, tidak pernah puas dengan apa yang dia terima. Dia diberikan satu mobil, dia minta dua. Dia diberikan satu rumah, dia minta dua rumah, 3 rumah, 4 rumah. Dia diberkati dengan anak-anak mereka, maka dia tidak puas dengan istri yang semakin hari semakin katanya semakin tidak elok. Maka dia mencari di luar, mencari daun muda. Maka saya bilang, kalau daun muda itu sebetulnya daun muda yang sehat, misalnya daun singkong, mungkin daun pepaya, bukan daun muda yang lain ya, maaf ya. Ini ketika di cerita masalah daun muda, dia cari orang yang jauh lebih mudah untuk menikmati kedagingannya. Nah, ini berbahaya. Maka bersungut-sungut itu adalah suatu hal di mana kita tidak puas dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Bersungut-sungut adalah sesuatu di mana kita adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan, yang selalu tidak puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ini hati-hati. Maka di dalam tadi Ibu Maya cerita tentang perjodohan dengan Pak Tohu, itu luar biasa. Iya kan? Maka cinta itu datang dengan sendirinya. Kalau orang bilang itu asam di gunung, garam di laut. Kalau memang itu berjodoh, maka dia akan ketemu. Ya kan? Waktu ketemu juga tidak melihat besar, kecil, cantik, dan tidak. Tapi ketika bertemu itu selalu kelihatan tercantik daripada orang lain. Maka itulah kalau orang katakan pada waktu jatuh cinta mula-mula itu tai kucing rasanya coklat. Kalau nggak percaya, tanya orang yang lebih pengalaman di sini. Oke, lain. Kita lanjut kepada perkataan nazar. Perkataan nazar adalah perkataan yang tidak ditepati. 4, yaitu dari Pengkhotbah 5 ayat 3-4. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tidak tetapi tidak menepatinya. Kita lihat kisah Ananias dan Safira. Ini penting, ya kan? Kita lihat diri kita sekarang ini juga. Maka bernazar itu adalah janji kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada kita. Tapi yang kebanyakan ingkar janji adalah kita kepada Tuhan. Maka ini penting sekali, ya kan? Kata-kata ini adalah hal yang keempat ini memberikan satu ilusi dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita menepati janji kepada kita? Bagaimana kita menepati janji kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah Allah yang sungguh mendengar apa yang menjadi rahmat dan berkat bagi kita. Kalau hari ini saya katakan ketika saya mendapatkan proyek ini, order ini dan sebagainya, saya harus lakukan sesuai dengan janji. Kalau saya bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk saya dan keluarga, saya pun akan mungkin mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara seperti itu. Dan itu harus ditepati. Jangan sampai berbelok. Karena ketika berbelok, Tuhan tidak berkenan. Ketika tidak berkenan, tentu ada hukumnya. Dan kelima adalah gosip dan fitnah. Kita baca di Imamat 19 ayat 16. Janganlah engkau pergi kian kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu,
Janganlah engkau mengancam hidupmu sesama manusia. Akulah Tuhan. Banyak sekali sekarang ini, kelima tentu adalah hal yang terakhir ya. Banyak sekali sekarang ini gosip dan fitnah. Orang tidak melakukan, tapi digosipi, apalagi sekarang ini dengan cara-cara yang baru. WhatsApp, Facebook, di mana-mana begitu gampang. Ada hal-hal yang memang sedikit aja yang membuat orang sakit, maka itu akan dimasukkan ke dalam Facebook. Tapi saya percaya, di sini tidak ada. Di FM selalu melihat kebaikan dan kebajikan. Tapi percayalah, coba kita renungkan, apa untungnya ketika kita melakukan gosip dan fitnah? Apa untungnya ketika kita menyakiti hati orang? Apa untungnya kita ketika orang itu tidak melakukan tetapi dia justru tertuduh? Ada kata-kata mutiara mengatakan begini, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena apa? Ketika orang difitnah dan dia tidak melakukan, dia termasuk adalah orang yang tersakit tidak disakiti. Maka di dalam undang-undang hukum pidana pun itu juga ada. Maka yang sekarang kita lakukan adalah poin kelima ini memberikan satu pelajaran buat kita. Mari lakukan itu untuk semua, supaya apa yang kita lakukan hari-hari kita berkenan di mata Tuhan. Ada satu kisah yang menarik pada saat ini, kesaksian hidup pada waktu saya retret ya. Retret, dia tinggal di Pondok Indah. Saya nggak sebutin namanya. Yang ikut pada waktu itu istrinya. Ketika saya katakan, Bapak usaha apa? Saya ditambang. Istrinya kaget. Jadi suatu hari keluarga, anak, istri berdoa supaya mendapatkan pekerjaan. Karena suami ini nggak ada pekerjaan, dan mereka hidupnya juga cukup lah hari demi hari ya. Walaupun mereka tinggalnya di Pondok Indah. Pengeluaran besar, pemasukan nggak ada, hari demi hari mereka berpikir bagaimana untuk hari esok. Akhirnya mereka berdoa dan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ayahnya mendapatkan satu rahmat berkat yang luar biasa di tambang batu bara. Dengan doa dan bersyukur bahwa akhirnya sang ayah pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah. Itu Bang Toyib ya. Hari demi hari ketika sesuatu rahmat dan berkat dari Tuhan turun, 1, 2, 3 minggu tidak ada kabar berita. 1 bulan, 2 bulan tidak ada kabar berita, hanya ada cuman kirim uang. Bulan pertama, bulan kedua, ternyata luar biasa. Sang bapak, sang imam ini dia menikah siri dengan orang sana. Luar biasa. Padahal dia adalah anak Tuhan yang aktif, yang bijak, yang selalu memberikan artikulasi bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Dan akhirnya mereka, sang suami dengan terang-terangan menyatakan ya, dia sudah menikah. Apa yang disah? Anaknya tersakiti, istrinya tersakiti. Tapi dia bilang tenang, semua dapat bagian yang jelas. Akhirnya dia belikan apartemen, juga tidak jauh dari rumahnya. 2 apartemen. 1 buat istrinya yang tua, 1 buat istrinya yang muda, si pelakor, ya kan? Dengan berjalannya waktu, ia pun menikah kembali dengan istri sampai ada 4 atau 5. Karena apa? Uangnya banyak, ciennya banyak, ya kan? Duitnya banyak. Berjalan waktu dan sebagainya, apa yang terjadi? Ya kan, iblis mulai menggoda. Iblis usahanya makin hari makin merosot. Dan yang luar biasanya lagi, bingungnya,
si pelakor-pelakor ini lebih muda daripada anaknya. Anaknya umur 26 tahun, yang istri mudanya umurnya 23 sampai 24 tahun. Dan yes, apa yang terjadi, istrinya bilang usahanya hancur. Duit mulai habis, apartemen mulai dijual, bahkan sampai rumah pun dijual. Yang di Pondok Indah juga terjual. Sampai sekarang dia menjadi peminta-minta dalam keluarga. Dan ini kejadian nyata, kesaksian yang real. Maka itu saya bilang, kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Ketika diingatkan hari ini, berjalanlah bersama Tuhan, jauhkan kita dengan kedagingan, maka hidup kita akan selalu memberikan arti yang baik, terutama kepada anak dan istri mungkin yang sudah punya cucu juga. Lihatlah ke depan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai akhir hayat. Tuhan akan menggendong kita. Jadikanlah hidup ini berguna bagi orang lain. Karena apa? Jadikan badan ini seperti anggota yang ada di tubuh kita ini. Kalau tangan dan kaki, semua bersama-sama melakukan gerakan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Kaki pun demikian. Dan tangan sikapnya adalah untuk berdoa, bukan untuk melakukan hal yang lain. Mata juga untuk membaca, baca yang positif, bukan baca yang lain. Baca firman Tuhan, ya kan? Sehingga apa yang menjadi rahmat dan berkat hari ini membuat kita sungguh luar biasa. Maka kesaksian tadi adalah kesaksian yang luar biasa. Maka jauhi dosa, ingatlah kedagingan ini akan menjatuhkan kita, dan hidup kita akan semakin hari semakin terpuruk. Coba kita lihat, kalau kita lihat sekarang ini di jalan, kenapa dia menjadi pengemis? Kita lihat di mana-mana, kenapa Bapak itu kok hidupnya susah. Maka ini adalah harga yang harus dibayar. Kalau sudah seperti itu, kita memang bisa bertobat, tapi hukuman tetap berjalan. Maka saya katakan takut akan Tuhan itu adalah segala-galanya buat kita. Terima kasih, saya rasa sudah cukup. Sekali lagi saya katakan bahwa yang pertama adalah perbuatan-perbuatan dosa menurut Alkitab, kedagingan kita adalah satu, perkataan dusta, kedua perkataan kotor, ketiga bersungut-sungut, dan keempat perkataan nazar, dan kelima gosip dan fitnah. Mari kita bersatu dalam doa, kita lakukan pekerjaan-pekerjaan selalu buat Tuhan, karena Tuhan terlalu mencintai kita. Ia berkeinginan selalu supaya kita jauh daripada dosa. Kenapa? Saatnya tiba, kita akan bersamanya untuk selama-lamanya. Terima kasih. FM tetap jaya dan Tuhan memberkati dengan rahmat kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam segala kasih dan kemurahan Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya, kami bersama-sama ditegur untuk menjauhi daripada kedagingan. Dan kami selalu akan mendengarkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk berjalan bersama-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin takut akan dosa. Biarlah hari ini Tuhan, kami merasakan rahmat Tuhan selalu memberikan kasih dan kemurahan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami dengar saat ini adalah anugerah yang besar. Ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman ini, di sini banyak hamba Tuhan juga. Mereka selalu diberkati dengan segala pelayanannya. Kami yang percaya, Engkau berkati FM yang sampai hari ini tetap akan berjalan dalam kasih dan kemurahan. Berkati Bapak Gembala Komingguan, Wakil Gembala itu Bapak Hendra, dan semua yang hadir dalam pelayanannya. Kami percaya hari ini, jemaat yang hadir, dan kasih Tuhan melewati segala rencana-rencana indah. Bagi mereka yang hadir dan tidak hadir, Kau berkati. Kami akan percaya Tuhan, rahmat-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera menyertai kami. Biarlah hari ini, besok, sampai selama-lamanya, Engkau memberkati kami dengan segala kelimpahan-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yakin dan percaya, Tuhan memberkati. Amin. Saya tutup satu lagu ya, dengan doa ya, dengan lagu ya. Satu lagu aja.
kuasa Tuhan. Weh. Tak pernah ditinggalkan perbuatan tangannya. Semua berharga bagi dia. Kuasanya dinyatakan, kasihnya dicurahkan. Sungguh dia baik bagi kita. Haleluya. Yang lemah diberi kekuatan dan berjalan dalam terang. Yang terikat diberikan kebebasan. Hidup sebagai pemenang. Sebab Tuhan di pihak kita, mari bersorak bagi Dia. Sebab Tuhan ada di dalam kita, segala pujian bagi Dia. Sebab Tuhan di pihak kita, mari bersorak bagi Dia. Sebab Tuhan ada di dalam kita. Yang lemah diberi kekuatan dan berjalan di dalam terang. Yang terikat diberikan kebebasan. Hidup sebagai pemenang. Haleluya. Sebab Tuhan di pihak kita, mari bersorak bagi Dia. Sebab Tuhan ada dalam kita, segala pujian bagi Dia. Sebab Tuhan di pihak kita, mari bersorak bagi Dia. Sebab Tuhan ada di dalam kita. Sebab Tuhan ada bersama kita. Sebab Tuhan ada di dalam hati kita. Setiap waktu kami dari. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih untuk kabarnya, Pak Nikolas Liang, yang sudah memberitakan kabar sukacita ya, firman Tuhan. Ya, memang ini satu dilema ya, buat kita semua ya, hidup menurut daging atau menurut roh ya. Ini banyak, jujur ya, anak Tuhan ya, banyak diawali dengan roh, tapi diakhiri dengan daging. Ya, padahal firman Tuhan jelas mengatakan kalau diawali dengan roh, harus diakhiri dengan roh, bukan dengan daging. Ya, tapi biasa manusia ini terkadang bisa lemah ya. Banyak orang akhirnya dia diakhiri dengan daging. Ya, terkadang roh penurut, tetapi daging ini yang lemah, kadang-kadang berontak, ya, kadang-kadang menolak, tidak mau, tidak suka. Ya. Hari ini jelas dikatakan oleh hambanya ya, kita ini harus benar-benar hidup dalam perkataan yang benar, tidak asal ngomong ya. Asbun orang bilang, asal bunyi ya, nggak boleh ya. Apalagi omdo ya, omong doang. Yang lebih cilaka lagi omde lagi, omong gede ya. Ini istilah ya. Gak boleh kita jadi anak Tuhan. Karena di Matius 5 ayat 37 yang mengatakan jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Kalau kita suka dolak-dalik itu berasal dari siapa? Si iblis, ya si jahat. Amin. Dan yang kedua, kita ini juga tidak boleh lagi berkata kotor ya, yang jorok ya. Karena ini perkataan yang tidak baik ya didengar semua orang ya. Kadang banyak orang dengan perkataan binatang ya. Wah, ini nggak boleh ya. Kita sebagai anak Tuhan ini kita sudah menjadi suratan yang terbuka yang dibaca semua orang. Kalau kita masih juga berkata kotor, apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus?
ini satu dilema juga buat kita ya. Banyak, jujur saya katakan, banyak anak Tuhan itu nggak bisa ngerem mulutnya ya. Masih juga berkata kotor, terutama di jalan-jalan ya. Udah nggak sabaran, disiap, disalib. Anjing, waduh. Anjing dibawa-bawa ya. Waduh, Iya repot itu betul. jadi anak Tuhan ya. Nggak boleh ya, kita nggak boleh lagi. Kalau kita disiap, puji Tuhan. Jangan disiap lagi. Akhirnya kita berantem ya di jalanan ya. Nggak boleh. Kita harus ada penguasaan diri di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita jangan bersungut-sungut. Nah, ini bersungut-sungut ini banyak ya. Contohnya ya, banyak sekali ya. Kok orang yang tidak mengenal Tuhan, kok diberkati Tuhan? Kenapa aku tidak? Nah, ini ya. Jadi kita melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita yang di rumah. Ya, ini nggak boleh seperti itu ya. Orang itu tidak mengenal Tuhan, tapi 5 tahun sekali ganti mobil baru ya. Saya dari dulu sampai sekarang dan selamanya masih juga mobil ini, ya nggak boleh ya. Itu samanya Betul. kita juga merendahkan Tuhan ya. Kita bersungut-sungut sama Tuhan. Kenapa kita tidak diberkati? Nggak boleh, kita harus buang perkataan yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan yang keempat itu yang paling terpenting, tepatilah nasarmu. Ya, banyak anak Tuhan. Ntar kalau saya udah kaya deh, saya mau melayani Tuhan. Ntar kalau saya udah banyak uang, saya mau melayani Tuhan. Banyak loh anak Tuhan yang seperti itu. Saya jumpai di, maaf kata ya, di FGB Men terutama ya, Ya, teman-teman saya. Banyak akhirnya undur diri ya, dengan kesibukan, dengan berkat yang berkelimpahan, akhirnya dia lupa berkat Tuhan itu harus muntaber. diapakan. Nah, harusnya kita setelah kita diberi oleh Tuhan, kita bukan hanya berterima kasih, tapi kita katakan terima, terus kasih Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Orang percaya, ya. Banyak anak Tuhan itu akhirnya, maaf kata nih dengan tanda kutip, berhitung, ya kena keluar kalkulator, keluar simpuannya ya. Nggak boleh. Kalau kita sudah berani bernasar, lakukanlah itu dengan ketulusan hati. Amin. Ya, saya banyak sekarang maaf kata ya, bukan saya menyombongkan diri, saya sekarang banyak undangan, tapi saya mengatakan gini, Pak, kalau saya diundang jauh, seperti nanti saya diundang di Cibubur, di Bandung ya, saya bilang jangan cuma 1 kali saya melayani, saya 2 3 kali, dan saya nggak terima Rob, saya nggak terima PK. Bapak kasih pelayanan saya di mana, saya habisin waktu itu untuk, ya itu satu nasar yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita diberkati, kita jadi berkat buat Tuhan. Amin. Dan yang kelima, yang terakhir ya, kita ini jangan suka gosip ya. Jangan suka fitnah. Fitnah itu kan dikatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Betul ya? Apalagi gosip Betul. ya. Semakin digosok, semakin sip. Ya, Sip. itu nggak boleh ya. Ini khusus buat ibu-ibu nih, suka gosip nih. Tapi di FM nggak ada ibu-ibu yang suka gosip. Amin. Ya, kebanyakan malah Sambung. malah pria-prianya nih mungkin yang suka gosip ya. Boleh ya. Kita harus buang itu jauh-jauh ya. Perkataan justru yang baik, yang benar, itu yang harus kita ceritakan buat banyak orang. Sehingga orang boleh melihat satu teladan Kristus, suratan yang terbuka, sehingga kita boleh membawa mereka juga yang belum mengenal Tuhan Yesus datang kepada Dia. Amin. Ya, jadi kita jadi cermin, ya, jadi contoh, ya, teladan Kristus. Supaya apa? Supaya banyak mereka yang tidak mengenal Yesus boleh percaya dan diselamatkan menerima hidup yang kekal. Amin. Hari ini kita diberkati ya oleh firman Tuhan. Terima kasih Pak Nikolas yang sudah Terima menjadi kasih, saluran Tom. berkat firman Tuhan ya. Saya lagi bergumul ya. Tadi saya sedang meeting dengan teman-teman tentang Natal di gereja Gesindo. Kita akan undang pembicara dan juga yang kesaksian nanti Ibu Ana Tairas. Kalau Bu
Bapak Ibu dari FM yang mau hadir, kami buka pintu ya supaya bisa mendengar kesaksian dari Ibu Anatarias yang luar biasa, yang pasti kita akan diberkati. Amin. Dan hari Sabtu, mungkin hari Sabtu ini atau Sabtu minggu kedua tanggal 19, kita akan mengadakan baksos, yaitu di pemulung. Orang-orang yang benar-benar kekurangan, benar-benar membutuhkan uluran tangan kita. Kita sudah mau Natal ya, kita harus berbagi kasih Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu yang tergelitik hatinya untuk memberi. Ayo kita memberi. Gak usah banyak-banyak, mau memberi 150.000 atau mau ikut dengan saya, silakan. Saya buka pintu. Ya, Bu Elia Esther sudah welcome, dia akan ikut dengan saya. Tapi waktunya saya belum tahu ya, tanggal 12 Oktober ini atau tanggal 19 Oktober. Kita harus jadi berkat. Ketika kita diberkati, kita menjadi berkat. Tadi saya Amin. juga mengajak Pak Nikolas yang ya, Pak Ronald Subali, dia mau jadi berkat. Dia bilang, Pak Amin kalau ada pelayanan kemana-mana, bilang saya mau ikut ambil bagian untuk menjadi berkat hidup kita selagi kita masih bisa melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Kiranya Pak Nikolas terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan istrinya Ibu Pin, ketiga anaknya semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Silakan Pak Yohanes Sumarmo. Besok kita akan dilayani oleh Bapak Joni Iskandar yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kita akan diberkati seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan Nikolas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita memuji Tuhan di tengah ombak. Setelah itu saya persilakan nanti yang berdoa syafaat. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Ya, silakan yang membawa doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami kenal, kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Pada malam hari ini Bapa, kembali kami datang memberikan puji syukur buat kasih Tuhan, kemurahan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau dari pagi, siang, sore, dan bahkan menjelang malam hari ini Tuhan,
Kami sudah menerima segala kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Hingga saat ini kami ada sebagaimana ada Tuhan, ini kena kasih dan anugerah Tuhan. Begitu juga kalau malam hari ini Tuhan, kami semuanya dapat menjumpai mesti pada malam. Dan saat ini Tuhan, ini kena kasih kemurahan Tuhan, kesempatan bagi kami. Kami dapat memuji menyembah Engkau bersama-sama dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Bila segala nyanyian pujian yang kami naikkan ini, yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Yohanes Sumarmo Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Kami memberkati Tuhan dengan nyanyian pujian kami, dan kami juga menikmati kasih setia Tuhan, kemurahan berkat-Mu Tuhan. Dan Tuhan sudah memberkati hamba-Mu yang memimpin kami dalam pujian penyembahan kami pada sore dan malam hari ini. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu Pak Yohanes Sumarmo lebih heran dari hari. Haleluya. Melengkapi kehidupannya dan menambahkan senantiasa roh hikmat pengetahuan baginya, dan dibanjiri senantiasa Tuhan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Dan juga karunia-karunia-Mu pertambahkan bagi hamba-Mu, istri dan anaknya Tuhan. Kau tolong dan pilakan, dan segala hal yang dalam kehidupannya, dalam pergumulan kerinduannya, dalam melayani Tuhan, biar Tuhan senantiasa berikan kekuatan baru, semangat baru, dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, dan segala kebutuhan keperluan keluarganya, pendidikan anaknya, biaya semuanya, Engkau sudah cukupkan pekerjaan yang Kau berkati dengan melimpah-limpah Tuhan. Kami ucap syukur buat kasih Tuhan, kemurahan berkat-Mu padanya. Begitu juga kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Nikolas. Pada sore ini Tuhan, mari Kau lawat juga berkati hamba-Mu ini. Pakai dia lebih heran dari hari yang telah dahulunya Tuhan. Keluarga, istri, anaknya yang dimanapun berada Tuhan pada saat ini, Kau tolong senantiasa peliharakan, lindungi dan memberkati usahanya, pekerjaannya berkati Tuhan. Pelayanannya dimanapun Tuhan percaya untuk melayani, Engkau balas berkat dan sertai senantiasa, dan pimpin senantiasa dengan urapan kuasa yang kreatif Tuhan. Agar dalam pelayanannya banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga, dan nama Tuhan dimuliakan Bapak. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur buat hamba-Mu Bapak Koming Wan Tuhan, di mana program pelayanan kerja apa yang Tuhan sudah pimpin kerjakan, dan apa yang Dia lakukan kerjakan. Semua rencana-rencana program kerja ini Tuhan, kami minta campur tangan Tuhan, memberkati dia. Segala kebutuhan keperluan dalam pelayanan dan misi apa yang Tuhan sudah kerjakan, berkati sertai dia Tuhan dengan urapan kuasa, dan banjiri dengan pewahyuan roh hikmat dari surga dalam pelayanan Tuhan. Firman-Mu senantiasa disampaikan Tuhan. Hendak Tuhan dan Kau memberkatinya, istri, anak mantunya memberkati, usaha anak-anaknya Kau berkati dengan melimpah-limpah. Terima kasih seluruh hamba-Mu, semua kami yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kau melihat semua keadaan kami satu persatu. Tuhan, Kau melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, terima kasih buat kesatuan campur tangan-Mu. Kami percaya segala doa permohonan kami, Tuhan, Kau sudah dengarkan dan jawab. Apapun dalam kehidupan kami, dalam kelemahan kami, Tuhan memberikan kekuatan. Segala permasalahan yang kami hadapi, Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kami. Dan segala kebutuhan, keperluan kami semuanya, Tuhan sudah memberkati kami. Dan Tuhan, Kau juga nyatakan belas kasih bagi keluarga kami masing-masing, anak cucu mantu kami dimanapun berada. Tuhan, lawat zaman dan akan memberkati Tuhan. Bawa kami semakin hadir, semakin dekat dengan intim dengan Tuhan. Bila rencana Tuhan, maksud Tuhan dalam kehidupan kami dapat lakukan Tuhan. Sebagaimana firman-Mu sudah mendeguhkan kami, ingatkan kami, agar kami hidup bukan menurut keinginan daging kami, tetapi kami hidup menurut pimpinan roh-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, firman-Mu yang telah kami terima dengar pada malam hari ini, terangi lebih luas, lebih jauh dalam hati kami. Tuhan, berikan pemahaman pengertian, materaikan firman-Mu dalam tanah kami. Siram dengan Roh Kudus agar tumbuh, dan agar firman-Mu berbuah. Tuhan, nama-Mu saja dimuliakan, dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa menaungi, melingkupi kami, memberkati kami, kekuatan baru, kesehatan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa nyatakan kasih-Mu bagi kami, penyertaan Tuhan dalam pelayanan kami, sehingga dalam kehidupan kami bahwa benar-benar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami masing-masing Tuhan. Orang lain melihat bahwa kehidupan kami bukan kami lagi, tapi Kristus dalam kehidupan kami, sehingga buah-buah Roh Kudus itu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami benar-benar, biarlah kami Tuhan menjaga mulut kami,
menjaga hati kami, dan juga memberikan penguasaan diri kami. Tuhan, tolong kami Bapa. Kalau ada kekeliruan kami, mungkin kami tidak sadar sudah menyakiti hati Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami Tuhan. Mungkin kami tidak sadar sudah menyakiti hati Tuhan, ampuni kami. Berikan kesadaran penuh bagi kami. Bila kami senantiasa datang dengan kerendahan hati kami. Kami tidak melakukan dengan kekuatan dan kepintaran kami Bapa, tetapi kami melakukan dengan pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kerendahan hati kami, berikan penguasaan diri kami, berikan kekuatan baru, roh hikmat Tuhan bagi kami semua. Ajari kami untuk berdekatan diri, ajar kami untuk mengasihi orang lain bagaimana Tuhan mengasihi orang lain. Biarlah kasih-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan kami, Bapa, sehingga hidup kami Tuhan benar-benar menunjukkan pribadi Kristus dalam kehidupan kami, dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami, Bapa. Biarlah hidup kami menjadi berkat, calon berkat, menjadi saksi-saksi yang hidup, menjadi terang, menjadi garam di mana kami berada. Berikan kesadaran bagi kami, waspada kami senantiasa, berjaga-jaga kami senantiasa, Tuhan, agar hidup kami ini, Tuhan, menunjukkan pribadi Kristus dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan, ditinggikan, Bapa. Berkati kami semua. Apapun pergumulan, permasalahan yang kami hadapi, usaha dan pekerjaan kami, anak cucu mantu kami semua, Tuhan, kami serahkan dalam tangan Masih Tuhan. Kami percaya bahwa pemeliharaan perlindungan Tuhan, berkat-Mu curahkan bagi kami, tuntunan-Mu Tuhan, akan hidup kami, dalam pergaulan kami, dalam keadaan kami, dimanapun kami berada Tuhan, persekutuan kami tetap eksis dan kasih-Mu senantiasa Tuhan tercurah bagi kami Bapa, sehingga kami dapat mengasihi Engkau lebih lagi, mengasihi sama kami. Bagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Kami sangat mengucap syukur malam hari diingatkan kami, agar kami benar-benar menyadari siapakah kami, keadaan kami bagaimana, agar kami benar-benar Tuhan menjadi terang, menjadi garam Tuhan di dalam dunia ini. Bapa, tolong kami Tuhan. Tolong semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, keluarga kami semuanya. Biarlah kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, intim bergaul dengan Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tetap taat dan setia kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada-Mu Tuhan. Bila Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, bimbing kami, sertai kami Bapa, berkati kami dimanapun Tuhan percayakan kami melayani. Kami tidak memakai hikmat kami tidak memakai hikmat dunia, tetapi kami meminta hikmat daripada Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memenuhi kehidupan kami, sehingga benar-benar hidup kami Tuhan dapat dibaca, karena kami ada suratan yang terbuka dapat dibaca orang lain Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan boleh datang kalau kami meninggikan panji Kristus. Orang lain datang kepada Tuhan yang belum percaya padamu Tuhan. Dan juga orang-orang yang Tuhan kami layani, mereka mendapatkan kekuatan karena Tuhan mengurapi, memberkati pelayanan kami Bapak. Sebab itu kami bersyukur, berterima kasih padamu malam hari ini. Kalau hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan terngiang-ngiang dalam kuping pendengaran rohani kami Bapak. Biar hati kami senantiasa Tuhan mau taat dengan dengaran padamu. Terima kasih Bapak buat kasih setia Tuhan. Seluruh keluarga besar kami dimanapun berada, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Kau melawat sama mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburukan, yang sakit disembuhkan Bapak. Kalau ada permasalahan, berikan jalan keluar, nyatakan kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati dengan melimpah-limpah Tuhan. Kekuatan baru, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau berkati kami. Terima kasih kami berdoa juga bangsa negara kami, Indonesia, untuk kemudian Tuhan. Biarlah kami mohon belas kasihan-Mu bangsa kami. Kami mohon juga Indonesia untuk kesejahteraan bangsa kami, untuk kesejahteraan kota kami, untuk kesejahteraan kami semuanya, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa Tuhan boleh datang untuk mengandalkan Tuhan dan kepada kami. Kami tidak berjalan sendiri, tapi penyertaan Tuhan dimanapun kami berada seperti kami. Terima kasih buat bangsa kami yang Tuhan percayakan. Kalau sebentar lagi tanggal 20 Oktober ini ada Tuhan pelantikan presiden yang baru, Pak Prabowo dan wakilnya Tuhan kepimpin, berkati dan semua boleh berjalan aman, tertib, terkendali, terukur Bapak, dan juga Indonesia aman Bapak. Terima kasih. Engkau memberkati TNI Polri yang menjaga kota kami. Engkau juga memberkati Tuhan para medis yang menjaga atau yang bertugas di rumah sakit dimanapun mereka berada. Berkati mereka, tugas-tugas mereka agar mereka kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab
dengan takut dan gentar pada Tuhan, sehingga tidak ada malpraktek Tuhan, tetapi Tuhan semua dokter, perawat, semua apa yang diberikan disampaikan, apa analisa dengan benar dan betul, sehingga orang yang sakit Tuhan mendapatkan pemulihan kesehatan dengan stabil dan sempurna Bapak. Harga-harga pangan kami semua terjangkau dalam nama Yesus. Harga-harga obat terjangkau dalam nama Yesus. Rakyat Indonesia diberkati dengan doa-doa semua anak-anak Tuhan. Semua Tuhan, Engkau memberkati hamba-hambamu semua bersama-sama Tuhan berkati dah. Bahkan pelayanan-pelayanan penginjilan misi dimanapun berada di kota-kota, desa, pedalaman sana, Tuhan Engkau melawat menjamah mereka. Mereka mungkin banyak hal yang mereka hadapi dalam pelayanan mereka di dusun-dusun sana, di pedalaman sana, di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Irian, Papua, dimanapun berada. Bapak, mari jangkau berkati mereka semuanya. Pidarakan semua Bapak. Biarlah semua bergairah senantiasa, dan mereka semua kami berkomitmen tinggi untuk melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Tuhan, tolong Tuhan. Engkau berikan rasa tanggung jawab yang penuh bagi kami. Kasih-Mu melimpah-limpah dan firman kami, sehingga kami dapat melayani semua Tuhan. Di mana kami bertemu, di mana kami dapat sampaikan firman Tuhan, agar firman-Mu itu kami sampaikan sebagaimana Engkau rindukan, agar semua bangsa agar dijadikan menjadi murid Tuhan. Dan bila kami ajari, berikan hikmat Tuhan bagi kami, keberanian kami untuk menyampaikan, mendidik, memuridkan bangsa menjadi murid Bapa. Terima kasih Bapa surga Bapa Tuhan. Terpujilah nama-Mu masih Tuhan pada malam hari ini. Kami sekali lagi menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami dalam tangan kasih Tuhan. Naung lingkup kami malam hari ini, di mana kami juga kalau kami istirahat merebahkan tubuh kami minta pemeliharaan, perlindungan dan sempurna dari Tuhan. Memberkati istirahat kami besok pagi. Kalau Tuhan masih izinkan, bangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat dan kekuatan baru, untuk kami boleh datang bersekutu muliakan Tuhan, mendengarkan suara-Mu. Sebelum kami melakukan seluruh kegiatan dan aktivitas kami lebih dahulu datang kepada Tuhan, sehingga kami mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat kesatuan kemurahan-Mu dan kekuatan yang Kuberikan bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, segala puji dan syukur hormat hanya bagi-Mu, di dalam berkat nama Yesus Tuhan Juru Selamat kecil kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami rindu doa berkat sampaikan oleh hamba Bapak Komingwan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang bisa dibantu sama Pak Joni Iskandar. Sudah sampai di rumahkah Pak Joni? Tuhan Yesus memberkati.